Hai, gimana kabarnya? Kali ini, sepenggal kata kita akan bahas film berjudul The Great Flood 2025. Memperlihatkan aksi penuh ketegangan serta survival yang diperlukan. Bagaimana jadinya jika bumi tempat kita berpijak tiba-tiba dipenuhi air yang buat dunia tenggelam bahkan punah. Di mana film ini memperlihatkan seorang ibu yang merupakan ilmuwan bersikeras untuk menyelamatkan anaknya di tengah hancurnya dunia. Dia harus bertarung melawan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, serta tekanan air yang siap menyerang dan menghancurkan tulang yang gak seberapa. Beragam rintangan yang dihadang untuk terus bertahan bukan sekedar ancaman, terlebih waktu dunia udah gak ada harapan untuk masa depan. Lantas, apa yang bisa diselamatkan dan apa yang bisa diharapkan? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. 너무 고마웠어. 인한 인류 멸종을 막기 위해 총력을 다합니다. 제발 살려주세요. 나 아이들 죽이면 안 돼요. 제인아. 괜찮아요? 여기요! Hei! Dibangunkan anaknya, si anak minta renang. Jain ini selayaknya anak-anak yang minta Ana sebagai ibunya untuk berenang di luar. Tapi lihat cuaca yang buruk, hari itu Ana juga gak berangkat kerja. Jain sibuk menunjukkan gambarnya, cuma Ana yang lagi menyiapkan sarapan lihat air membasahi lantai. Dari sana ia baru sadar kalau banjir sedang melanda tempat. Di tengah banjir itu, Jain masih sibuk minta renang dan pengumuman menyebutkan agar penghuni segera naik ke lantai atas. Langsung menyiapkan semuanya, tapi panggilan masuk menyebutkan kalau ia akan segera menyelamatkan. Berasal dari tim penyelamatan, Hijo minta Ana segera keluar dari apartemennya karena udah gak ada waktu lagi. Dan bener aja dong, panggilan belum berakhir, tapi listrik mati, yang buat panggilan itu ikut berhenti. Akhirnya, Ana cuma bawa obatnya Jain dan mendatangi anaknya yang ngumpet di lemari. Sambil menggendongnya keluar, Ana minta maaf karena teriakannya tadi bukan marah, tapi Ana ketakutan. Semua penghuni di sana juga terlihat lagi berusaha menyelamatkan diri, tapi karena jalur evakuasi itu terlalu penuh, Ana pilih jalan lainnya dengan terus menggendong anaknya di tengah hujan badai. Lewat tangga darurat yang lain, Ana minta Jain untuk bernyanyi bersama. Hal itu agar takutnya bisa meredah. Langkah demi langkah berhasil ditaklukkan dan bawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dari sana, Ana lihat keberadaan Hijo, tapi Jain malah hilang, yang bikin Ana nyari di sekitar sana. Mengikuti jejak anaknya yang masuk ke dalam rumah, banjir besar menyerang. Ana berusaha ambil tasnya yang terlepas tapi gak bisa. Akhirnya ia mengambil anaknya dan untungnya Hijo datang tepat waktu. Mereka berhasil naik. Jain nangis ketakutan dan karena Jain gak mau dibawa orang lain, Ana jadi menggendongnya terus. Dalam perjalanan itu, Jain bilang kalau ia sangat ketakutan karena teringat kejadian tenggelam bersama ayahnya dulu yang buat ayahnya meninggal. Dalam perjalanan itu,
Hijo juga menyebutkan kalau bencana itu udah diketahui lama, makanya kehadiran Ana sangat dibutuhkan. Terlebih, kalau dunia berakhir, mesin emosi yang diberikan ke Jain akan jadi model terakhir untuk mengaktifkan kembali dunia yang udah hancur. Demi menciptakan manusia baru dengan sempurna, sebenarnya ada 2 mesin emosional, tapi sayangnya kerabat Ana kabur bersama anak experience-nya. Jain mau pup, dan dari sana mereka masuk ke rumah orang. Ana juga mengganti bajunya. Dalam percakapan itu, Hijo ngaku ia ngambil pekerjaan itu karena ia mau ngeliat kalau emosi manusia itu sampah. Yang mana, Hijo mau tahu kalau bukan dia doang yang merasakan ditelantarkan orang tuanya. Hijo mau lihat seberapa jauh Ana bertindak untuk Jain. Sehabis itu, Ana juga nanyain kabar si ibu, tapi nggak lama suara ombak terdengar dan panggilan mati. Iya, di mana dalam percakapan singkat si ibu cuma mau Ana terus menjaga anaknya dan mengucapkan kata perpisahan. Gas ruangan juga mulai bocor, mereka coba menghindari tempat, terpaksa naik karena gak ada jalan lain. Cuma Jain yang berontak di bawah Hijo bikin Ana jatuh. Berusaha untuk naik ke atas, tapi suara tangisan anak yang terjebak dalam lift dan perampokan yang terlihat. Ana sebenarnya mau nyelamatin si bocil, tapi gagal. Air udah masuk duluan dan dari sana memori waktu kecelakaan dulu terngiang. Jadi ceritanya, suami Ana mati karena kakinya ini terjebak di dalam mobil dan oksigen mereka dalam air nggak mungkin bertahan lama kan. Akhirnya Ana terpaksa naik ke permukaan sama anaknya. Pastinya ingatan itu bikin Ana sedih. Terlebih lihat anaknya yang melemah. Cuma karena obat yang dibawanya hilang, Ana masuk ke rumah orang dan langsung kasih jus jeruk dengan dicampuri entah gula atau garam. Ana terngiang kalau ia mau menyerahkan anaknya karena merasa tidak becus menjadi ibu. Tapi dalam lubuk hatinya, anak ini masih mau terus bersama sama Jain. Dari jus jeruk itu, Jain mulai membaik. Tapi keadaan yang bagus itu nggak bertahan lama. Gelombang yang lebih besar muncul lagi. Kehancuran itu nggak bisa dihindarkan. Di tengah kacau, Jain masih minta untuk digendong Ana. Ia juga lihat ibu-ibu yang mau lahiran, tapi nggak bisa bantu karena mereka juga ingin menyelamatkan diri. Sampai di lantai teratas, selesai melaporkan semuanya, Hijo pergi. Ana dan Jain juga dipisahkan, yang mana Ana frustasi lihat anaknya yang dijadikan objek mesin emosi. Mau memohon sekuat apapun, semua orang akan mati. Bahkan Hijo juga ditembak setelah memberikan Ana dan Jain. Tapi sebelum pergi, Ana bisikin sesuatu ke Jain. Dalam helikopter itu, semua barang yang ada di tubuh Ana dikeluarkan, dan ada kacamata renang punya anaknya. Bersama subjek experience Jain yang dibawa lewat roket, roket itu berhasil meluncur bertepatan dengan dunia yang udah hancur. Yang mana di luar angkasa sana keberadaannya sama kacaunya, dan Ana punya rencana lain, di mana ia mau mesin emosi yang diciptakan membiarkan seorang ibu yang terus berusaha mencari anaknya dan akan terus bisa menemukan anaknya dengan mengulangi hal yang sama sampai berhasil. Melihat mesin oksigen roket yang mulai bocor dan roket terkena bongkahan. Hal itu bikin Ana bangun dari tidurnya. Tapi kali ini rumah udah banjir dan kaos Ana bertuliskan angka 491. Panggilan telepon dari Hijo mengingatkan Ana, dan kejadian masih sama, cuma kali itu Ana minta anaknya untuk terus bersama dan menghindari orang asing yang mau mengajaknya pergi. Tapi, anaknya yang lepas dari genggaman bikin Ana terjun ke dalam air. Dari sana memori lain muncul dan baju berganti tulisan jadi 787. Ana berhasil diselamatkan Hijo, tapi ia terus menghindarinya dan hanya ingin anaknya. Mau menembak, naas ledakan menimpa. Pada percobaan ke 1931, Ana tetap menghindari Hijo dan potongan memori mencuat lagi. Ya, pokoknya setiap Ana mati, ia terus hidup dengan perubahan angka di bajunya. Sampai akhirnya Ana berubah pikiran dan ia bisa menyelamatkan anak di lift. Begitupun dengan beberapa perampok yang coba dilawan. Hingga percobaan itu ke 4006, Ana masih gagal. Usahanya yang terus diulang bikin Hijo berhasil menyelamatkannya.
Dari sana, nenek juga memberikan jus dalam botol, seolah tahu suatu hal mereka cukup terikat satu sama lain. Ana juga teringat akan sesuatu. Ia terus menghindari Hijau. Di tengah keputusasaannya, Ana juga lelah dan minta Hijau untuk bantu mencari anaknya. Ada tembok juga yang penuh gambar, ngingetin Ana sama Jain. Lanjut, Ana juga bantu menyelamatkan ibu-ibu yang baru lahiran. Dari sana, Ana sadar suatu hal. Setelah buka ponselnya, ada banyak ribuan foto di galeri dari kiriman Jain. Yap, betul. Foto yang sama mengingatkan Ana akan kejadian di atap sebelum mereka dipisahkan. Sebelumnya, Ana udah membisikkan sesuatu hal, dan apa yang Jain gambar itulah kejadiannya. Bahkan, ingatan Jain kesal karena ibunya selalu bilang kalau Jain itu terus berusia 6 tahun. Yang mana Ana ini nggak tahu, karena memorinya belum ingat. Dan ingatan itu bikin Ana sadar, sampai di percobaan ke 13.417, Ana yang gak berdaya mengingatkan Hijau kalau ia nantinya juga akan mati ditembak setelah menyelesaikan misi. Dari sana mereka jadi kerjasama, berbagai upaya dan segala cara coba dilakukan. Dan jelasnya percobaan berulang itu perlu tenaga, pikiran, serta mental. Sampai Ana ingat kalau ia minta anaknya menunggu di lemari yang ada di atap sana. Dan bener aja, waktu dicek Jain ada di lemari, tapi udah gak berdaya. Dengan jus jeruk yang ada, Ana minta maaf karena ia terlambat datang dan lupa akan janjinya. Merasa gak ada harapan lagi untuk Jain hidup, tiba-tiba Jain menggerakkan jarinya. Jain menepati janjinya, di mana dulu itu roket yang terhantam bikin Ana tertusuk sesuatu dan ia minta dijadikan jadi bahan eksperimen. Tapi dengan syarat diatur agar kalau gagal bisa terus diulang dan ia akan bertemu dengan anaknya dengan berbagai hal dan rintangan yang ada. Dari sana, ekstraksi memori milik Ana dan Jain mulai disatukan. Ingat semua itu, kembaliin kacamata renang anaknya. Gelombang besar yang datang dan semua orang yang ada bikin Ana minta Jain berenang duluan dan ia akan menyusulnya. Emosi yang terjalin di sana terbangun cukup kuat. Terlebih, Ana merawat Jain dari semasa bayi. Semua hal mereka lalui bersama. Mulai dari kenangan indah sampai memori pahit akan kehidupan bikin emosi ibu dan anak yang dirancang terbentuk sempurna. Bahkan, di kehidupan lainnya, Ana dan Jain masih menjalani hari bersama. Dan pembuatan mesin emosi itu berhasil terselesaikan sempurna berkat pengorbanan Ana serta Jain. Nah, gimana? The Great Flood merupakan film survival yang cukup menyentuh hati, di mana tidak hanya menjual kehancuran dunia, tapi juga sebuah misteri eksistensial perihal manusia dan teknologi untuk mengakali kepunahan dunia. Selain itu, alur cerita yang diberikan cukup bikin mewek. Meskipun dalam cerita bukan anak kandung, cuma ya namanya dirawat dari bayi udah pasti jiwanya terlanjur menyatu dan kasih ibu akan selalu terus ada. Ada komen gak tentang pembuatan mesin emosi dan lain sebagainya setelah dunia hancur? Anyway, gimana film ini menurut kalian? Jangan lupa nonton full filmnya ya, pasti lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.